datang kepada para pemirsa Quantum TV dimanapun Anda berada, dan inilah kami Bapak Ibu para kos nama dari Quantum. Kita berikan salam dong. Oke, baik Bapak Ibu semuanya, saya dari reporter Quantum TV. Kami sekarang berada di studio eksklusif Istana Lingkungan, dan hari ini saya punya kesempatan istimewa. Saya bisa bertemu dengan para kos nama. Sangat luar biasa, selamat datang semuanya para nabat. Oke Bapak Ibu, dimanapun Anda berada di sekitar Indonesia dan mungkin saja sampai seluruh dunia, Anda akan mengenal lebih dekat para jagoan-jagoan dari Quantum System yang telah membantu, telah membina atau telah membuat banyak orang mereka bisa berubah kehidupannya. Dan Bapak Ibu yang selama ini Anda hanya mendengar namanya, tapi sekarang hari ini Bapak Ibu akan mendengarkan siapakah tiga sosok ini Bapak Ibu. Oke, baik Bapak Ibu semuanya, para pemirsa Quantum TV, saya akan mulai dari teman saya dulu ya. Ini, halo bro, apa kabar? Halo. Kita salaman dulu ya. Oke, bisa berikan ucapan selamat kepada para pemirsa, silakan. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Firman Arok. Buat pemirsa Quantum TV, inilah saya. Bersama Quantum saya juga seperti ini. Yes, terima kasih. Baik, sekarang saya juga silakan kepada teman saya dulu lah, bro. Silakan bro. Kenalan kepada teman. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Coach Awai. Saya diundang khusus buat Quantum TV. Oke, terima kasih. Oke, terima kasih. Dan kemudian yang ketiga, ini seorang wanita ibu yang paling cantik di empat orang ini. Kita akan perkenalan dulu. Silakan kepada Bu Haji, silakan. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya adalah Coach Azgani dari Pamanukan. Alhamdulillah bisa berjumpa dengan Bapak Ibu pemirsa Quantum TV. Oke, baik. Nah, baik Bapak Ibu, teman-teman semuanya sudah mengenal ya nama-nama mereka. Dan sekarang kita akan coba wawancara ingin dekat ya. Saya ingin dekat sekali dengan Anda nih, karena saya dapat titipan mereka ingin dengar siapa sebenarnya sosok tiga orang yang ini ya. Sosok saya hebat ini. Dan kenapa? Karena di luar sana mereka ingin dengar nama kalian ya, tetapi mereka nggak pernah tahu, mereka nggak tahu siapa sosok-sosok kalian bertiga ini ya. Oke, dimulai dari Pak Arok ya. Oke ya, sekarang bukan lagi nama Pak Arok lagi ya, sekarang Kos Arok. Oke, sebelum jadi Kos nih, sebelum jadi Kos, bro, tolong ceritakan dulu apa belakangnya apa sih, sehingga kok bisa ya nama itu kok jadi ada di sana Bapak dulu. Jujur latar belakang saya dulu mungkin beberapa tahun ke belakang itu saya dulu seorang pemulung. Nih, dengarkan nih para pemirsa Quantum TV di mana berada. Apa latar belakangnya? Seorang pemulung bersama istri makan. Pemulung. Iya dulu. Waktu pemulung tuh di daerah Cinere, Jakarta. Cinere Gandul. Apa yang Kos Hadi tahu tentang pemulung? Sangat barangkali orang menganggap tidak berpandang ya, Tidak terpandang. Oke. Kemudian bukan menghinakan. Oke, menyenangkan. Baik, dari sisi keuangannya. Mustahil punya uang 100.000 ke atas. Wow, Mustahil. pemulung ya? Pemulung mustahil. Ini bandar pemulung atau apanya? Jangan-jangan kan pemulung ada dulu nih. Ada bandar penampung, benar ya? Iya. Ya, rajanya pemulung, berarti Betul. kita punya pemulung. Atau apanya nih? Ya emang pemulungnya yang Pemulungnya. suka mungutin sampah. Bukan bandar. Bukan. Sampai sempat dulu saya yang bergerobak, itu istri saya yang dorong itu dulu gitu kan. Sebelum terjun di sini gitu kan. Mungkin benar kata Bu Haji Hani, nggak ada harganya. Ya betul, di Betul luar sana sekali. juga begitu betul. Nggak ada harganya. Oke, kadang-kadang di keluarga juga nggak dianggap Pak. Jauh Iya, banget, ya. nggak ada. Bangga. Oh, iya. Kecuali kalau komunitas pemulung. Nah itu. Kalau komunitas pemulung, siapa yang jago ngomong pasti dianggap, benar Iya. ya? Betul ya? Betul Oke, sekali. baik. Nah selanjutnya nih, setelah pemulung apa lagi? Nah setelah pemulung saya balik lagi ke Kerawang, kan saya orang Kerawang, balik lagi ke Kerawang itu ngojek di daerah Karangpawitan. Mungkin orang Karawang tahu lah daerah Karangpawitan, Masjid Al-Jihad. Nah itu dulu tempat mangkal saya di situ. Pemulungnya berapa lama? Ya mungkin ada karena 5 tahun. Pemulung 5 tahun. Ojek? Ojek yang kalau ojek dari tahun 2011
ngojek sampai sampai 2013 kan? sampai 2013. Baik. Jadi cukup lama ya ceritanya ya. Ya. Menceritanya. Oke. Baik. Sekarang saya coba pertanyaan yang kedua nih. Nah ini juga saya ingin tahu juga loh para pemirsa cuma ingin dengar nih. Jangan lihat penampilan sekarang. Kalau anda lihat penampilannya nggak percaya. Oke bro. Cerita dulu kepada kita. Apa nih latar belakangnya sebelum ketemu dengan saya? Oke, sahabat Kuantum, saya dulu latar belakangnya seorang supir pabrik. Wow. Jadi saya buruh pabrik. Percaya nggak dengan latar belakang seperti ini supir menurut Kosan ini? Percaya nggak dengan penampilan supir? Apa yang Kosan tahu tentang supir? Kalau lihat sekarang tentu saja tidak percaya. Tidak percaya. Biasanya kalau supir itu gimana? Kalau supir itu gulung. Kucel. Kucel. Ya. Identik dengan handuk ada di Nah. itu kan supir seperti Betul itu ya. lah ya. Kira-kira benar nggak itu bro dulu? Betul. Ya kan? Kalau dulu waktu zaman saya jadi supir, mungkin penampilan tidak penting. Tidak penting. Yang penting saya dapat uang dari bensin. Oh, saya mau tanya, itu berapa lama jadi supir? Sekitar 7 tahun. 7 tahun. 7 tahun jadi supir di pabrik. Kira-kira selama 7 tahun apa yang sudah bisa didapat? Tidak ada. Serba kekurangan. Karena pekerjaan menjadi supir satu resikonya besar. Kita ditaruhkan di lapangan, di jalanan, ya resikonya nyawa juga. Oh gitu. Ya cuma penghasilannya jauh dengan pekerjaan, jauh banget. Ya 7 tahun ya. Kalau sekarang nggak kelihatan supir. Wah, Nggak kelihatan ya? setelah berbisnis skala berubah. Tapi lihat perutnya. Jangan kelihatan ya. Kalau dulu kalau supir perutnya kempes gitu ya. Kempes ya? Sekarang mau Cara menghemat gitu Pak Ji ya. Menghemat uang. Menghemat duit. Oke, Duit. baik. Nah, oke. Jadi supir ya. Jadi ternyata supir juga bisa berubah kehidupannya. Ya, alhamdulillah. Baik. Nah, sekarang saya ingin kenalan dekat nih kepada seorang ibu. Mungkin boleh cerita kepada pemirsa apa nih latar belakangnya dulunya? Ya, pemirsa yang hebat. Saya adalah latar belakangnya seorang kepala sekolah dari salah satu SD di Pamanukan. Gitu. Jadi saya kepala sekolah nih ceritanya. Kenapa misalnya terjun di sini? Ternyata tanpa menyepelekan kepala sekolah, kehidupannya lebih enjoy di sini. Kemudian dari penghasilan juga lebih. Tapi kan gini loh Pak Haji, sekarang kan orang kan banyak loh mendambakan menjadi kepala sekolah. Betul tidak? Betul. Iya kan? Dan setelah mereka jadi kepala sekolah, mereka juga makan juga untuk berbisnis gitu. Iya. Nah apa nih yang membuat seorang kepala sekolah kok mau berbisnis gitu loh? Ini penting banget. Jadi kan banyak nih kepala sekolah Iya, betul. yang kepingin berbisnis tapi masih ragu. Apa yang membuat dalam latar belakangnya seorang ibu Haji mau berbisnis? Ya. Memang awal-awalnya berangkatnya dari kita karena sakit-sakitan kok. Jadi awalnya memang tidak mengenal masalah bisnisnya dulu. Iya. Karena waktu itu saya sakit-sakitan, kemudian minum air kangen water, kemudian menjadi sehat, dan ternyata ada bisnisnya. Oke. Kenapa enggak? Oke. Dan hasilnya sungguh luar biasa. Jadi intinya ibu kepala sekolah ini dulunya tidak ada terpikir untuk berbisnis. Betul ya? Betul, tidak ada berpikir. Jadi tidak ada pemikiran karena sudah nyaman. Betul ya? Sudah nyaman. Ya sudah enak. Jadi sudah. Betul. Ya karena saya juga kaget nih. Karena kan namanya guru, bro. Namanya Ya. guru itu kan pertama gajinya sudah gede. Betul. Dapat sertifikasi. Betul. Belum lagi SK-nya nggak ada di rumah. Nah, Dititipin. SK-nya kan satu sekolah, ya kan? Sudah lulus 6 tahun sekolah lagi. Jadi nggak terpikir lah mereka berbisnis. Ternyata seorang kepala sekolah Bu Haji berawal dari informasi kesehatan. Karena waktu Betul. saya boleh tahu kira-kira apa dulu yang melatar ibu sampai mencari kamar? Karena saya sudah bosan ya minum obat setiap bulan itu ke rumah sakit, dikasih sekresek obat, dan saya ada keinginan untuk berhenti tapi pengen sembuh. Dan ternyata ada rekan saya yang dari Kuningan itu memberikan, ini teh ada air yang bagus yang bisa menyehatkan tanpa pikir lagi. Oke, diminum ternyata ya emang enak. Dan ketika masuk
ikut Ya. seminar itu ternyata ada Ada bisnisnya. bisnisnya. Jadi intinya berawal dari informasi kesehatan. Iya, Ada yang nawarkan airnya, iya. terapinya. Dan berapa lama kasetnya itu yang ibu rasakan? 1 bulan juga udah Sudah merasakan ya. Udah merasakan. Mama kira-kira apa latar belakang penyakitnya lain? Macam-macam. Macam-macam. Di supermarket penyakit. Gado-gado. Jadi ya. Berarti kan ada forma ya. Oh iya. Dari mulai asam uratnya, kolesterolnya, darah tingginya, gitu. Makanya kenapa setiap hari itu harus minum obat. Dan kalau misalnya tidak minum obat ada perasaan takut gitu. Takut stroke, takut ini. Ya, tapi alhamdulillah makanya ketika saya sudah minum Kanging Water Sebulan. selama Rasanya luar biasa tuh ya. Iya. Oke, ini Badan luar biasa. enteng dan lain sebagainya. Jadi ini juga kesaksian nih bagi para pemirsa Quantum TV. Ternyata seorang ibu haji yang adalah kepala sekolah sampai hari ini di daerah Pemanukan berlatar belakang dari informasi tentang kesehatan. Iya. Jadi bukan bisnisnya dulu ya. Bukan bisnisnya. Dan 1 bulan dari supermarket penyakit akhirnya sekarang sudah merasakan sehat. Sudah merasakan Oke, sehat, ini alhamdulillah. luar biasa buat kita ya. Oke, nah sekarang saya juga ingin juga kepada rekan saya juga nih, kepada sekarang sebut Kos Awe, bekas mantan supir pabrik. Apa informasi, dari mana informasi ketemu dengan usaha Kang Water? Mungkin boleh tahu. Dulu saya informasi dapat dari saudara namanya Coach Aron kalau sekarang. Saya ketemu di pengajian, saya tidak sengaja, saya pulang kerja, saya ikut pengajian, ternyata beliau juga ada ikut pengajian. Dan waktu itu beliau langsung ngajak bisnis. Kata saya bisnis apa? Bisnis air. Saya tolak mentah-mentah. Saya nggak mau berbisnis tentang bisnis air, apalagi bisnis air putih. Karena banyak di rumah saya yang berbisnis air putih. Kira saya, kira saya bisnis Water itu air yang harga 5.000 satu galon. Karena saya nggak tahu. Yang saya tahu bisnis air putih itu hanya air disulang saja. Apalagi Aquama itu udah tahu, tapi nggak mungkin karena Coach Aron waktu itu dia nggak punya bisnis, makanya saya tahunya pasti bisnis isi ulang galon saja. Makanya saya waktu itu tolak mentah-mentah. Oke, baik. Nah, terus kemudian setelah itu, setelah sudah tolak, apakah tolaknya berapa lama? Akhirnya gimana cari sampai luluh gitu loh? Nah, dan waktu itu hebatnya beliau, Coach Aron, minta alamat saya, minta nomor handphone saya, dan beliau ngedadak datang ke rumah hari Minggu. Langsung ngumpulin saya tetangga, harus ngumpulin tetangga. Waktu itu saya nggak ngerespon sama sekali, justru malahan sama saya diusir. Udah aja, janganlah, takutnya nggak laku. Apalagi saya dengar airnya mahal. Ini air Water mahal, 1 galonnya 100.000. Siapa yang mau beli di kampung saya? Sedangkan air isi ulang saja yang 5.000 nggak ada yang beli. Karena di kampung saya itu airnya air pegunungan kok. Makanya pas waktu itu Coach Aron datang ke rumah bawa produk 1 mobil, saya tolak mentah-mentah. Tapi dengan kehebatannya beliau, dia memaksa harus diturunkan 1 mobil produknya. Pas saya bingung ini mau dijualnya gimana, ternyata saya disuruh ngumpulin tetangga sekitar rumah saya aja. Alhamdulillah ada 15 orang, 1 jam Coach Aron mendapatkan 1.250.000 1 jam dari airnya. Saya percaya nggak percaya waktu itu ya, karena orang kampung saya, mohon maaf, latar belakangnya petani dan penjahit, bukan penjahit baju, konveksi. Karena si penjahit itu paling sehari 50 sampai 70.000 paling gede. Ini suruh beli air harganya 100.000. Tapi yang herannya kenapa laku gitu kan, sampai dapat 1.250.000. Nah, mulai dari situ saya penasaran dan saya minta produknya untuk dijual sama saya dulu. Kalau produknya laku, ya oke. Kalau enggak, ya nggak mau saya. Oke. Nah, Terima kasih positif. Oke. Iya. Bapak Ibu sebentar ada iklan dulu ya. Nah, oke. Alhasil saya meskipun saya menolak 1 bulan, saya menolak beliau, tapi saya terus berjuang mencoba menjual produknya. Saya bawa ke pabrik, Pak. Setiap hari saya bawa 3 galon ke pabrik. Ternyata pas saya bawa ke pabrik itu hanya 5 menit saja laku 3 galon. Berarti 300.000 kan? 300.000. Saya terus-terusan minta produk lagi.
hitung, saya kalau 300.000 sehari, hanya dalam jangka waktu 5 menit sebelum masuk pabrik, saya jual 3 galon. 300.000. Kalau saya hitung, 300 kali 30 hari udah 9 juta buat saya setor ke Coach Aro. Sedangkan gaji saya waktu itu 2.640.000. Nah, mulai terbuka lah dari Terbuka. sana. Oke, ada yang menarik nih bro, ada yang menarik ini teman-teman kalau dengar. Jadi saya dengar di awalnya langsung menutup informasi. Menutup. Nah ini penting nih buat Bapak Ibu para pemirsa Quantum TV. Masih banyak orang-orang di sekitar kita yang mereka sudah tertutup informasinya. Betul. Nah bayangkan kalau hari ini Bapak Ibu diberikan suatu informasi, ya kemudian Anda menutup informasi itu, artinya apa? Kapan Bapak Ibu bisa berubah? Betul. Karena perubahan itu berawal dari informasi, betul nggak Bapak Ibu? Betul. Iya kan? Betul. Nah ini penyakit kita, jadi langsung menutup. Padahal harusnya tahu dulu, lihat dulu, setelah sudah lihat segera ambil keputusan. Betul. Nah hanya untungnya rekan saya di Kos Awai, pada saat dia menutup, tapi ternyata dia diberikan hidayah. Alhamdulillah. Benar ya? Alhamdulillah. Nah kemudian dia lihat lagi dan akhirnya Pak dia digiring, dibantu melihat potensi kanan mata. Betul nggak? Betul. Nah tapi coba kalau tertutup selamanya coba. Amin. Betul Saya ya? beruntung, saya orang beruntung. Langsung 1 bulan saya terbuka. Langsung ya. Langsung. Nah ini ya, Tidak jadi ya. luar biasa. Jadi hati-hati ya teman-teman ya. Kalau Bapak Ibu sudah dengan kanker mata, katanya mahal. Betul. Terus ada saudara Anda, keluarga Anda yang menawarkan Biskang Water, mohon dengarkan dan lihat langsung di lapangan. Betul. Nah kalau Bapak Ibu melihat potensi kanker water luar biasa, kenapa tidak perjuangkan Biskang Water? Betul. Ya. Oke, baik. Nah sekarang saya mau dengar dulu nih kepada Bro Kos Aro ya. Sekarang temen jadi kos loh. Keren. Waduh. Keren. Waduh, keren. Saya boleh tahu informasinya dari mana? Sampai bisa tahu dulu kan sebenarnya tahu bisnis kangen water udah lama dari tahun 2017 ya. Tahu kangen water mungkin salah satu yang sekarang jadi kos saya, mentor saya langsung yaitu Kos Abah Nanu. Beliau yang mempertemukan saya di bisnis ini dulu sampai ngajak saya untuk gabung bersama dia di kangen water. Sedikit pun nggak ada yang percaya saya mah. Kalau saya dari Kos Abah? nggak ada, saya mah orang seperti gini. Kalau nggak ada bukti, gua percaya. Kalau saya mah, jadi sampai dibujuk gini sampai wah banyak lah gitu kan. Sampai 1 tahun lebih saya nggak main ke rumah abah. 1 tahun. Saking pusingnya, Jadi dia itu jadi musuh ya? Iya. Saking pusingnya, dia main ke rumah, tawarin suruh gabung. Dia main ke rumah, tawarin gabung. Sampai bilang kayak gini, pusing lah sama abah kata saya kan. Dia main di situ, nawarin ayam, main di situ, nawarin ayam, pusing. Sampai nggak main-main lebih dari setahun kalau nggak salah. Sebab tahu abah belum terjun dari. Sudah tahu intinya. Iya, udah enak sering main burung bareng sama abah dan itu waktu saya jadi sales kan ada ya. Sempat dia kena jatuh sakit istrinya sampai gabung di kangen water sampai saya bang ngapain terus di kangen water dulu ya. Ya. Ngapain sampai bla saya ngarang dia terjun akhirnya saya diajak. Sampai setahun lebih saya diajak nggak mau. Nih, para pemirsa Quantum TV di mana-mana berada. Ini yang lebih parah nih. Jangan hidupnya itu berbahaya. Kalau yang ini dia berapa 1 bulan. 1 bulan. 1 bulan. Untuk informasi. Kalau teman saya ini setahun untuk informasi. 1 tahun loh. Ini bukan waktu yang pendek. Harusnya 1 tahun yang lalu. Jika kalau dulu laksanakan keputusan, mungkin kehidupannya sudah berkali-kali lebih Betul. berubah. Betul ya? Sampai mana? Oke, baik. Gak apa-apa ini menjadi pembelajaran buat Anda nih yang sudah tahu informasi, sudah ditawar kangen mata oleh orang Kuantum. Betul ya? Betul. Ternyata Bapak Ibu nutup diri. Wah, rugi besar. Rugi besar. Iya kan? bahkan Curiga di segi mana. Nah, tapi kita masih mengkaji lagi. Oke, baik. Setelah sudah tahu informasi kangen mata, ya dibawa ya ke suatu mana itu suatu acara. Jadi dulu nih gini, ya makanya buat pemirsa TV ya, buat TV jangan saya seperti saya. Jadi nunggu sakit dulu baru Anda sadar. Jadi setahun saya tidak main ke rumah abah, nggak ke Abah Nano Ya. gitu kan. Sebenarnya dia mau ngasih kebaikan ke saya, ngasih informasi kesehatan karena saya egois tidak mau, tidak percaya. 2018 bulan November ibu saya masuk rumah sakit. Oh, oke. Ibu saya masuk rumah sakit punya penyakit itu TBC. Sampai saya merenung gitu kan. Sampai sedih lah gitu lihatnya. Mau kapan lagi loh saya membalikkan jasa seorang orang tua gitu kan. Tapi kan saya nggak bisa apa-apa. Tidak ada biaya gitu Bang.
lihat dokter, bawa air kangen dokter, baru seperti saya. Dan kemudian Kos Abah dibawa kemana? Langsung ke rumah Kos Abah minta air, langsung ditawarkan, saya baru lihat tuh demonya. Dibawa kan Kos Abah? Langsung dibawa ke salah satu acara di salah satu TFR yang waktu masih di Bandung. Ada suatu acara dibawa ya? Kakak kalau gedung Oke, PKK. baik. Jadi pada saat dibawa ke acara banyak. Saat itu yang hadir berapa banyak? Banyak Banyak banget. Banyak banget. Nah, saat melihat itu kira-kira masih ragu enggak? Setelah melihat acara enggak ragu. Semakin Enggak. apa? Semakin yakin. Semakin yakin. Ternyata banyak juga orang yang Banyak ya. juga. Jadi prinsip saya waktu pertama ikut ke training porter waktu di Bandung, gak ada salahnya. Kok ketika kita memperjuangkan yang harga 50 juta itu mesin, kok nggak ada ruginya pakai? Nih, para pemirsa Quantum TV di mana Anda berada, siapapun Anda hari ini, kalau Bapak Ibu dapat informasi bisnis kangen water, jangan langsung tutup Betul. melihat harga 50 juta. Ya, Betul, betul. Bu Haji ya? Betul. Ya, lihat aja dulu lah ke pertemuannya, betul nggak? Betul. Ya, nah, barangkali di pertemuan ini ada orang-orang atau mungkin ada inspirasi yang membuat Anda semakin yakin dagang di sini. Ya, seperti Bos Aro. Betul ya? Oke, di bawah acara. Oke. Nah, saya mau ingin juga nih kepada Ibu Kepala Sekolah, Bos Hani, ya, Tim. Kira-kira pada saat itu sudah tahu kangen water dibawa ke acara mana? Setelah sudah minum kangen water itu selanjutnya supaya Setelah tahu kangen water itu untuk yang pertama diadakan IBS ya, IBS. di Subang itu. Betul. Nah di situ baru terbuka masalah bisnisnya. Ya, Nah setelah itu berlanjut dibawa ke seminar ya. Seminar. Berapa banyak kali? Untuk di Subang Ya. memang tidak banyak. Yang di Bandung? Nah, tetapi ketika di Bandung itu Banyak. Apa yang membuat Ibu pada saat hadir di Bandung saat itu melihat begitu banyak orang? melihat oh begininya banyak ya. Oh, gitu. Oh banyaknya yang istilahnya yang ada di situ, Oke. kemudian yang tertarik akan Tertarik. bisnisnya, kemudian dan kan banyak teman-teman yang ke depan ya, Iya. yang menceritakan penyakitnya, kemudian dan sebagainya sehingga lebih tertarik, Oke. lebih tertarik dan akhirnya ya pengen lah Kepengen juga ya. Oke, baik. Terus awal sama juga di bawah seminar itu. Sama Pak. Sama. Saya dulu emang orangnya pemalu. Saya tidak mau berkerumunan karena takutnya takut ditanya-tanya. Apalagi saya dulu mohon maaf saya anti mendengar yang namanya seminar. Ternyata luar biasa. Sekarang sudah terjun di bisnis water, saya sudah ikut gabung bersama Quantum. Ternyata seminar itu justru ilmu yang tidak ada di luar sana. Tidak ada sehebat seminar ternyata ilmu. Saya waktu itu diajak oleh Coach Arong 1 bulan setelah saya menjual dulu produknya. Saya mengalami dulu komisinya dari akhir dan hasil saya ikut sekolahnya ke TFR Wisma PKK waktu itu Coach. Dan disitulah saya terbuka karena banyak orang-orang yang sudah suksesnya. Berarti ini bisnis bukan bisnis main-main, bukan ecek-ecek. Apalagi saya mendengar waktu itu Coach Aman baru pulang dari Amerika. Wah, saya langsung terbuka. Ini berarti bisnis hebat. Oke, alhamdulillah saya setelah ikut acara lihat orang-orang yang suksesnya banyak dan antusiasnya, wah sudah saya pasti Oke, ini bisnis bagus. Bro, masih ingat siapa pembicara favoritnya saat itu? Saya Ini penting sekali buat kita. Oke, waktu itu saya konsit. Positif. Apa yang diingat saat itu? Waktu itu saya mohon maaf karena orangnya saya tidak mudah percaya Pak. Waktu itu saya masih pikirannya negatif. Ini bohong, kayaknya bohong, kayak bohong. Waktu itu saya pecahnya pola pikir saya dan hati saya itu ketika saya terapi lampu, bohlam, memecahkan terapi. Padahal waktu itu saya lampunya pecah 4 kali karena saya tidak yakin dengan ilmu NLP. Mungkin ini kata-kata bohong, tapi ternyata setelah itu saya nangis Pak. Dan hasil saya pulang dari acara, saya wajib harus menghadirkan mesin counter sekelas. Luar biasa. Saya 1 minggu pulang dari acara, alhamdulillah bisa menghadirkan mesin counter. Yes, luar Ajaib, biasa. sepulang Ajaib. dari acara luar biasa. Kata-kata adalah doa. Kita Wah, berikan tepuk tangan dulu dong. luar biasa. Oke. Baik, Coach Arong, ini kira-kira apa nih tantangannya saat berhadapan
saat mau bikin mesin water? Apa tantangannya? Oh banyak. Apa? Coba cerita dulu tantangannya. Dari mana? Tantangannya dari siapa aja nih? Waktu saya Dari siapa? pas mau punya mesin apa sudah punya Pas mesin? sudah mau punya mesin dong. Pas mau Tantangannya punya dari mesin, siapa? mungkin saya yang paling ingat itu waktu di yang bilang masih sekarang sampai masih terngiang-ngiang kata-katanya. Sampai bilang kayak gini, Anda mau sampai kapan? Apa nunggu orang tua Anda mati? Nah di situ saya sampai berjuang mati-matian ingin menghadirkan satu unit mesin kangen water. Tantangannya ya emang Ada tantangannya baik dari istri, dari berdua, dari mana mungkin? kalau dari istri sih enggak, Ya, dari siapa? dari saudara terdekat. Saudara, apa sih omongan mereka? Wah omongannya cek Sunda, cek Sunda mah ya, cek Sunda mah. Kade ulah sok macam-macam, si ade jelma tegablak, si ade jelma malarat, ulah babalaguan, beli mesin 50 juta, si mikir, curug nepi ka banget. Oh gitu. Dulu ya, ditunjuk. Tapi saya nggak patah semangat karena inilah jalan terbaik menuju kehidupan yang lebih baik. Itu tantangannya. Wah. Oke, baik. Kalau Kos Andi, apa tantangannya waktu mau beli mesin water? Tantangannya dari siapa nih? Kalau dari keluarga sih memang tidak ada tantangan. Tidak ada. Terus? Yang tantangannya itu dari keuangan. Jadi ada Mister Keuangan ya? Oke, Mister Keuangan. Oke, baik. Karena memang walaupun memang saya kepala sekolah ya ternyata SK itu sudah saya gadaikan duluan. Oke. Gitu. Jadi tantangan dari Mister Keuangan ya? Iya, masih Mister Keuangan. Emang ada nama keluarganya ada nama keuangan ya? Anak nomor itu ya? Oke, baik, itu dari tantangan keuangan. Ya, alhamdulillah akhirnya Bisa terselesaikan ya? Oke, baik. Kalau Kos Alay, tantangannya dari siapa nih? Banyak Pak, banyak. Ya apalagi saya seorang buruh pabrik, gak mungkin bisa menghadirkan mesin seharga 50 juta. Tapi modal saya dari awal, saya modalnya cuma satu, nekat. Ya, karena dengan nekat ini saya bisa berubah segalanya. Alhamdulillah finansial berubah, segala berubah. Dan yang tantangan terbesar itu mungkin dari saudara terdekat, dari kakak. Kakak semuanya melarang. Kalau orang tua tidak tahu, karena saya tidak bilang ke orang tua, saya bilang ke kakak. Dan hasil semuanya kakak saya menolak semuanya. Dan alhasil dengan keyakinan saya bisa sukses berbisnis water. Saya terus maju, pantang mundur. Saya pantang mundur sedikit pun. Dan alhasil kakak saya yang melarang saya sekarang sudah beli mesin juga. Luar biasa. Ternyata tantangannya ada banyak. Baik. Nah, teman-teman tadi sudah cerita tantangannya dari saudara, dari Mister Keuangan, ya, dari kakak. Oke, baik. Saudara sudah punya mesin kangen water, kalian sudah punya mesin kangen water. Apa yang kalian sudah rasakan? Saudara kalian sudah punya mesin water. Mungkin dari Kos Kalau untuk sudah merasakan, mungkin saya ucapkan puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala ya. Seorang pemulung ketika terjun di bisnis ini benar-benar keangkatlah derajat martabat keluarga. Oke. Apa yang tidak punya rumah, mungkin rumah juga ya gimana ya? Tinggalnya juga di tanggul, tanah pengairan. Tanah pengairan itu kan bukan tanah milik ya. Mungkin Bapak dan Ibu semua mungkin dindingnya juga pakai tembok. Dulu saya mah pakai ya, bukan bilik. Bilik ya mungkin begitu kalau diceritain benar-benar mah sangat tragis lah. Sekarang sudah punya rumah. Sekarang dari saya berkomitmen berbagai macam cara, 1001 cara saya halalkan untuk gabung di bisnis kangen water ini. Ya inilah hasilnya yang tadinya saya tidak bermimpi dan tapi punya cita-cita ingin memiliki rumah yang tembok. Ya sekarang punya, alhamdulillah dari gabung di sini. Sekarang sudah punya rumah. Bahkan tanah juga kembali lagi kemarin. Punya mobil punya. Seorang pemulung. Dulunya belum punya apa-apa. Dulu mah gerobak punya orang gerobak. Berapa lama perubahan itu, Bro? Saya beli mesin kangen water 2019 bulan 1 tanggal 22. 2 tahun perubahan itu. 2 tahun. Wow, luar biasa gitu, teman. Sekarang gimana? Saudaranya yang menunjuk itu loh. Cium kaki saya. Wow, lu. Bener Pak. Oke, baik. Benar. Jadi gimana ya? Segala sesuatu kita hidup di muka bumi. Lihat dari harta benda. Kalau kita ada ya, untuk itu dia begitu kan
dia nggak tahu. Betul. Ya, karena nggak tahu kita jangan mengikuti dia ya. Kita harus kasih dia, karena bagaimanapun ya mungkin dia saat itu belum berubah. Betul. Ya, kadang-kadang orang itu mau berubah karena kita sudah berubah. Betul. Ya. Betul. Oke. Bro, apa perubahannya nih setelah sudah punya mesin amatir? Alhamdulillah setelah memiliki mesin amatir, keuangan finansial tidak pernah kurang. Alhamdulillah saya bisa menghadirkan kendaraan pribadi dan saya sekarang lagi udah punya rumah dan sekarang mau bikin lagi perumahan. Wih, mantap. Wih, keren. Oke, silakan Kos Ani, apa nih perubahannya nih? Perubahannya yang pertama karena berangkatnya dari kesehatan, alhamdulillah sehat. Kemudian secara finansial juga bisa memberikan sesuatu yang barangkali sangat berharga untuk anak saya, bisa memberikan mobil. Dan sekarang alhamdulillah bisa punya mobil dua. Iya, Seorang ibu kepala sekolah. Ya, yang lebih berbahagia banget bahwa saya bisa berangkat umroh 5 orang. Keren banget. Betul-betul dari kangen Dari kangen dari bisnis ya. Segera menyusul. Oleh karena itu jangan ragu ya rekan-rekan semua bahwa bisnis ini bergabunglah dengan Quantum System itu luar biasa. Yes. Oke, para pemirsa Quantum TV di mana berada, kami Bapak Ibu saya mohon Anda berikan satu statement kepada calon pemilik mesin yang hatinya lagi menunggu ya, mereka sudah datang ke pertemuan, mereka lagi berproses, ada yang masih ragu, ada yang masih nggak yakin, ada mungkin dimarahin oleh orang tuanya, ada mungkin dapat tantangan. Betul. Coba berikan keyakinan kepada mereka dari Kos Arok, silakan. Oke, buat pemirsa Quantum TV yang sekarang sudah ikut belajar dan sebagainya, saya kasih terang. Jadi gini, lebih baik gagal mencoba daripada tidak sama sekali. Hanya tidak ada lagi satu usaha selain yang di bisnis kangen water yang bisa merubah yang biasa menjadi luar biasa. Seperti saya, masa kalah sama orang pemulung? Masa kalah? Anda pendidikan lebih tinggi, Anda pendidikan lebih tinggi. Saya seorang buruh bisa. Tidak ada kata tidak bisa, semua pasti bisa. Tinggal keyakinan, berani. Luar biasa. Oke, terima kasih bro. Oke, silakan. Oke, jangan ragu sedikit pun karena kami beserta Quantum System sudah teruji kehebatannya. Kami pemulung, supir, kepala sekolah di sini benar-benar dicetak menjadi orang sukses. Sekali lagi, putuskan, jangan ragu sedikit pun. Bagi Anda yang belum punya mesin, putuskan secepatnya. Jangan sampai Anda seperti saya telat 1 bulan, ini apalagi telat 1 tahun. Jangan sampai. Putuskan, hakul yakin, karena bisnis counter bukan bisnis mainan. Ini benar-benar bisnis luar biasa. Bersama Quantum System, Anda pasti sukses seperti kami. Oke, luar biasa. Silakan kepada Kos Ani. Kepada Anda semua bisa Quantum System, terutama tim saya, apakah itu Bu Juju, kemudian juga Bu Eni, kemudian Bu Rosida, ataupun misalnya Bu Raisa, yang lain-lainnya juga. Jangan merasa ragu, marilah gabung di bisnis ini. Kalau misalnya kami bisa, saya yakin Anda pun bisa. Betul. Iya enggak? Oleh karena itu, kerjakan, usahakan semaksimal yang Anda mampu. Berjuanglah. Kalau bukan Anda yang memperjuangkan nasib Anda, mau siapa? Betul. Kangen Water, kami dari Quantum System akan membantu Anda, menggiring Anda bersama-sama kita untuk menjadi sukses, dermawan, bahagia. Oke, baik para pemirsa Quantum TV dimanapun Anda berada. Ya, saya senang sekali saya bisa mengorek banyak keterangan dari mereka dan Anda sudah mendengarkan bagaimana mereka begitu punya banyak pengalaman yang Anda bisa dapatkan Bapak Ibu. Dan siapapun Anda yang hari ini yang lagi berproses ingin mempunyai mesin atau mungkin mendapatkan tantangan Bapak Ibu, sekali lagi apapun kata mereka Bapak Ibu coba lakukan Bapak Ibu. Kenapa? Perubahan tidak akan pernah terjadi kalau Bapak Ibu tidak mencoba mengambil satu keputusan. Ingat, keputusan Anda hari ini akan menentukan perubahan Anda setahun 2 tahun yang akan datang. Dan inilah kami dari studio Adipura, Istana Adipura, dan kami meliput dari kami, dan inilah Salam Quantum, Sukses, dermawan, bahagia. Terima kasih semuanya Bapak Ibu.